Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Shalom. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami masih dapat beribadah secara online Tuhan. Kiranya Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa menjadi kekuatan dan rema untuk setiap kami. Tuhan berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ini. Kau pakai lidah dan bibirnya Tuhan untuk menceritakan firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Hawiyah. Amin. Hai, gimana nih keadaan kalian di rumah? Tetap semangat, jaga kesehatan dan kebersihan kalian ya. Hari ini Cici mau cerita tentang melakukan apa yang difirmankan Allah. Akan berfokus pada 4 tokoh. Yang pertama, Yosua, bangsa Israel, Rahab, dan Akan. Kita mulai dulu dari Yosua. Yosua bin Nun atau yang dikenal dengan Yosua merupakan abdi pelayan atau hamba dari Musa. Musa sendiri seperti kita tahu merupakan pemimpin bangsa Israel yang membantu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi setelah Musa meninggal digantikan oleh Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Lalu Yosua memberi perintah untuk menyediakan bekal untuk menyeberangi sungai Yordan untuk menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ini. Dan bangsa Israel pun merespon dan menjawab dengan mengatakan bahwa mereka akan menuruti segala perintah perkataan yang Yosua katakan, dan mereka juga mengatakan supaya agar Yosua ini diberkati atau disertai sama seperti Tuhan menyertai Musa. Selain itu, mereka mengatakan siapa yang tidak menaati perintah atau tidak mendengarkan perkataan Yosua akan dihukum mati. Sebelumnya, Yosua telah mengatakan bahwa akan menyeberangi sungai Yordan untuk merebut tanah Kanaan, dan salah satu tanah Kanaan adalah kota Yeriko. Sebelum ke kota Yeriko, Yosua telah mengutus 2 pengintai untuk mengintai untuk memata-matai kota Yeriko, seperti apa kota Yeriko, atau melihat-lihat bagaimana keadaan di kota Yeriko. Dan pergilah 2 pengintai itu, dan sampainya di kota Yeriko, sampai di rumah perempuan sunggal, perempuan yang tidak mengenal Tuhan, perempuan yang tidak punya perbuatan yang baik, yang bernama Rahab, dan tidurlah mereka di sana. Namun karena rumah Rahab ini temboknya dekat kota, banyak orang yang lalu lalang dan dapat diketahui gitu loh bahwa ada orang Israel yang memata-matai di kota Yeriko tersebut, dan orang tersebut menghampiri Raja Yeriko dan mengatakan, dan setelah Raja Yeriko mengetahui bahwa ada yang memata-matai, Raja Yeriko ini mengutus orang untuk pergi ke Rahab dan bertanya dan mengutus bahwa orang-orang Israel yang telah mengintai itu supaya disuruh keluar gitu dari kota Yeriko ini. Tetapi Rahab ini menyembunyikan 2 pengintai itu di atas atap di tumpukan jerami, dan dia juga menolong 2 pengintai tersebut agar gak tertangkap gitu sama orang yang utusan dari Raja Yeriko itu. Dan kenapa sih kok Rahab mau melakukan itu? Pertama, karena Rahab sudah tahu bahwa Tuhan akan menyerahkan kota Yeriko terhadap bangsa Israel. Yang kedua, Rahab juga udah mendengar, bahkan seluruh kota atau seluruh penduduk kota Yeriko itu udah tahu bahwa
bahwa bangsa Israel ini tuh Allahnya berkuasa, Allahnya kuat karena telah mengalahkan 2 orang raja Amori. Jadi sebenarnya orang-orang Yeriko ini tuh udah ketakutan untuk melawan Israel, bangsa Israel. Sebenarnya mereka udah gentar melawan orang Israel. Dengan alasan itulah Rahab yang tadinya belum punya iman akhirnya punya iman untuk berpaling kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan selanjutnya akhirnya Rahab dan 2 pengintai itu berdiskusi gitu, dan karena Rahab udah baik, Rahab mengatakan bahwa karena aku udah ramah kepada kamu, kamu harus menyelamatkan aku dan keluargaku agar nanti saat perang dia dan keluarganya dapat diselamatkan. Akhirnya setelah berdiskusi tersebut, Rahab menurunkan 2 pengintai itu menggunakan tali melalui jendela rumah Rahab. Dan setelah 2 pengintai itu udah turun ke bawah dengan tali, 2 pengintai itu mengatakan saat perang terjadi, saat nanti bangsa Israel datang ke kota Yeriko, jendela rumah Rahab ini harus diikatkan dengan benang kirmizi, jadi sebagai tanda gitu. Setelah itu kembalilah 2 pengintai tersebut ke Yosua dan menceritakan seluruhnya pada Yosua. Selanjutnya keesokan harinya Yosua ini bangun pagi-pagi, ia dan bangsa Israel pergi dari Sitim menuju Sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman nih kepada Yosua bahwa nama Yosua akan dibesarkan di mata bangsa Israel. Dan bagaimana nanti Yosua akan menyeberangi Sungai Yordan dengan imam dan tabut perjanjian di depannya, di belakangnya adalah bangsa Israel. Maka dilakukanlah seperti yang difirmankan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi kita lihat di sini bahwa bangsa Israel tuh taat kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan. Saat dilakukan seperti demikian, saat para kaki imam itu dicelupkan ke air, sungai itu berhenti airnya dan bangsa Israel dapat menyeberang. Dan saat menyeberang itu sebenarnya bangsa Israel sudah melihat tembok Yeriko yang besar, karena tembok Yeriko itu kan besar dan tinggi, jadi dari Sungai Yordan itu sudah terlihat. Dan bangsa Yeriko, dari penjaga-penjaga Yeriko itu juga udah melihat dari atas tembok Yeriko bahwa wah udah ada nih, bangsa Israel udah datang kayak gitu. Dan mereka sebenarnya udah siap gak? Pasti udah siap dong untuk berperang, karena mereka udah lihat bahwa udah ada kedatangan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel itu gak takut, mereka tetap berani karena mereka percaya udah menjalankan firman Tuhan dan udah mentaati firman Tuhan. Bahkan mereka juga percaya bahwa kota Yeriko itu bakal diserahkan buat mereka. Selanjutnya mereka udah menyeberangi Sungai Yordan dan Tuhan berfirman nih kepada Yosua, gimana sih rencana perangnya, dengan cara apa mereka menentukan tembok Yeriko. Pasti kalian mikir, wah tembok Yeriko itu kan besar, pasti dibom aja nih Ci, atau pakai alat peledak biar temboknya hancur. Ternyata enggak. Tuhan punya rencana, Allah punya rencana yang luar biasa. Dan akhirnya Tuhan tuh memberitahu caranya kepada Yosua dengan cara pasukan hanya perlu mengelilingi tembok Yeriko sehari sekali dalam 6 hari, dan pada hari yang ke-7, 7 kali mengelilingi tembok Yeriko. Jadi pada saat mengelilingi, bangsa Israel itu nggak boleh berisik, hanya suara sangkakala aja yang boleh bunyi. Dan pada hari yang ke-7, 7 kali telah mengelilingi dan pada saat sangkakala ditiup, Yosua akan memerintahkan bersorak dan bangsa Israel akan bersorak, lalu tembok Yeriko itu akan runtuh. Dan semuanya dilakukan oleh bangsa Israel seperti yang difirmankan. Pada hari pertama mereka mengelilingi tembok Yeriko sambil berdiam diri dan hanya mendengarkan tiupan sangkakala. Pada hari kedua, 3 sampai 6 seperti itu. Dan pada hari yang ke-7 nih, mereka telah mengelilingi dan suara sangkakala telah terdengar dan mereka bersorak, dan akhirnya tembok Yeriko itu runtuh, roboh, dan mereka maju ke depan, memanjat ke depan dan menyerang seluruh pasukan dari penjaga kota Yeriko maupun semua rakyat-rakyatnya. Mereka hunus dengan pedang gitu. Dan setelah mereka berhasil menumpaskan seluruh penduduk Yeriko, di awal dikatakan bahwa mereka dilarang untuk mengambil barang-barang seperti emas, perak, tembaga, besi, dan jubah karena hal itu kudus di mata Tuhan, dan barang-barang tersebut dikhususkan untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Jadi mereka dilarang untuk mengambil barang-barang tersebut, dan ketika mereka mengambil barang-barang tersebut, mereka akan dimusnahkan, mereka akan celaka
karena barang-barang tersebut kudus di mata Tuhan. Dan tadi kan penduduk Yeriko itu udah dimusnahkan kecuali Rahab dan keluarganya, karena Rahab telah membantu dua pengintai saat dua pengintai tersebut mengintai kota Yeriko. Dan setelah mereka berhasil merebut kota Yeriko, tentunya pasti mereka senang dan mereka bersiap untuk merebut kota lain, yaitu kota Ai. Tetapi ternyata mereka itu berubah setia, bangsa Israel berubah setia. Salah satu di antara mereka yaitu Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda telah mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk perbenaran umat Tuhan. Jadi si Akan ini telah mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan untuk umat Tuhan. Namun pada saat itu Yosua belum mengetahuinya. Ia telah mengutus pengintai untuk mengintai kota Ai ini. Dan pengintai itu pergi lalu kembali kepada Yosua mengatakan bahwa gak usah seluruh bangsa Israel ini pergi untuk berperang gitu ya. Perlu 2.000 atau 3.000 orang aja untuk berperang, untuk menghancurkan kota Ai ini, karena kotanya itu penduduknya sedikit dan juga tidak terlalu dibentengi, keamanannya rendah, jadi nggak usah banyak-banyak gitu. Akhirnya pergilah 3.000 pasukan tentara orang Israel, tetapi mereka melarikan diri dari pasukan Ai. Jadi ternyata pasukan Ai ini telah berhasil menewaskan 36 orang Israel dan memukul kalah bangsa Israel. Dan Yosua ini heran, loh kok bisa ya, maksudnya kenapa padahal kota Yeriko aja lebih besar, lebih banyak penduduknya, bangsa Israel tuh bisa mengalahkan. Sedangkan ini bangsa yang kecil, kota yang kecil, kenapa bisa kalah gitu. Dan akhirnya Yosua ini sujud di hadapan Tuhan dan bertanya gitu sama Tuhan, kenapa ya Tuhan, bersujud menanyakan sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata bahwa salah satu di antara mereka ada yang mengambil barang yang dikhususkan untuk perbenaran Tuhan. Dan ketika barang itu masih ada di antara barang yang dikhususkan itu masih ada di antara bangsa Israel itu gak disertai Tuhan dan gak bisa melawan bangsa manapun. Dan keesokan harinya Yosua tuh mengumpulkan seluruh bangsa Israel, kaum-kaumnya, suku-sukunya, dan diketahuilah bahwa Akan yang telah mengambil barang yang dikhususkan untuk perbenaran itu. Akhirnya Akan ini menerima hukuman, barang-barang yang emas, perak, dan jubah yang dia ambil, dan dirinya serta keluarganya itu dibakar oleh api dan dilempari oleh batu oleh bangsa Israel. Nah, setelah marahnya Tuhan itu udah reda, karena barang-barang yang diambil oleh Akan, barang-barang yang dikhususkan untuk perbenaran Tuhan ini sudah disingkirkan dari bangsa Israel. Dan Akan kan juga udah dihukum mati kan. Jadi Tuhan tuh kembali menyertai bangsa Israel untuk merebut atau menghancurkan kota Ai. Dan pada penyerangan kali ini Tuhan hanya mengizinkan untuk mengambil barang dan ternak dari kota Ai. Setelah itu kota Ai itu harus dibakar atau dihancurkan. Jadi pada penyerangan kedua ini berbeda dengan penyerangan yang pertama. Kalau penyerangan pertama itu kan hanya melalui depan. Nah, pada penyerangan kedua ini kota ini diserang dengan dua tim atau dua kubu gitu. Jadi ada kubu belakang di persembunyian belakang kota Ai, yaitu 30.000 tentara Israel yang kuat dan gagah itu ditaruh di bagian belakang di persembunyian kota belakang kota Ai. Sedangkan Yosua, tim yang satu lagi Yosua, orang-orang Israel, orang-orang tua Israel dan tentara Israel ada di bagian depan kota Ai menyerangnya. Dan pada hari H dilakukanlah sedemikian. Dan saat melihat hal itu, Raja Ai ini tuh gak berpikir bahwa ada pasukan yang bersembunyi di belakang kota mereka. Jadi Raja Ai ini mengerahkan seluruh penduduknya, pasukannya untuk mengejar bangsa Israel ini. Akhirnya bangsa Israel ini seperti berhasil memancing semua pasukan Ai keluarkan dari kota mereka sendiri dan mengejar bangsa Israel ke arah padang gurun. Jadi setelah dikejar tentunya kan kota Ai sepi dong, gak ada lagi yang jaga. Nah akhirnya setelah lagi dikejar itu Yosua difirmankan oleh Tuhan untuk mengacungkan lembing atau tombak kayu ke arah kota Ai sebagai tanda bahwa ke kota Ai akan diserahkan kepada bangsa Israel. Setelah melihat tanda itu, pasukan yang berada di persembunyian belakang itu langsung menyerang kota Ai, mengambil barang-barang dan ternak, lalu menghancurkan atau membakar kota Ai itu. Dan setelah melihat ke belakang, wah ternyata kota Ai ini telah dihancurkan, kota
kota ini dihancurkan, dan para pasukan A itu baru sadar, wah kita telah ditipu gitu. Jadi mereka baru sadar, wah ternyata kami telah ditipu dan udah nggak ada waktu lagi. Akhirnya setelah dibakar kan pasukan Israel berkumpul dan mengepung pasukan ini hingga semuanya tuh tewas gitu. Nah, hanya disisakan Raja Ai. Raja Ai ini akhirnya dibawa kepada Yosua secara hidup-hidup, dan setelah itu Raja Ai ini digantung di sebuah tiang sampai petang, dan pada matahari terbenam baru diturunkan oleh Yosua. Dan akhirnya bangsa Israel menang deh. Nah, setelah kemenangan itu, orang Israel mendirikan mezbah untuk memuji Allah karena memberikan kemenangan atas Yeriko dan Ai. Kemudian Yosua membacakan firman Allah, kitab Taurat Musa yang Allah berikan kepada Musa. Dan bangsa Israel mendengarkan dengan seksama dan mencari tahu bagaimana menaati Tuhan melalui firman tersebut. Dan sama seperti bangsa Israel, Tuhan juga ingin umatnya, yaitu kita, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, untuk menaati Tuhan, untuk melakukan setiap firman Tuhan, setiap apa yang dikatakan Tuhan kita lakukan gitu. Jadi inti dari seluruh cerita ini kita bisa lihat bahwa bangsa Israel ketika tidak taat sama Tuhan, ketika tidak mendengarkan, tidak menjalankan firman Tuhan, Tuhan gak menyertai. Tapi ketika kita taat, ketika bangsa Israel taat, maka Tuhan akan menyertai setiap langkah bangsa Israel. Sama seperti kita, Tuhan mau kita itu taat kepada Dia. Tuhan mau kita menaati setiap firman-Nya. Nah, cerita Cici sampai di sini semoga bisa memberkati kalian semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana bangsa Israel yang tadinya taat, berubah gak taat, dan akhirnya kembali taat lagi kepada Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan agar selalu taat dan memperlakukan firman-Mu dan dengan cara merundengkan firman-Mu Tuhan setiap harinya Bapa. Kiranya Tuhan firman ini gak berlalu begitu saja, tapi bisa kami lakukan dan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, ayat hafalan yang akan kita hafalkan pada minggu ini terambil dari Yakobus 1 ayat 22a. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Selamat menghafal, Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini adalah aktivitas yang akan kalian kerjakan dan dikumpul hari ini juga pukul 23.59 paling lambat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kalian tadi udah dengar firman Tuhan tentang bagaimana bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko kan? Nah, kreativitas kali ini kita akan membuat kreativitas tentang tembok Yeriko. Yuk, langsung ke cara pembuatannya. Oke, bahan-bahan yang kalian perluin itu kertas HVS. Kalian juga bisa ganti kertas HVS ini pakai kertas buku gambar, pakai kertas folio. Kalau kalian punya kertas karton lebih bagus lagi. Terus untuk ngehiasnya kalian butuh pensil warna boleh, pakai krayon boleh, pakai spidol boleh. Terus gunting, sama untuk perekatnya di sini Cici pakai double tip. Tapi kalau kalian nggak ada, kalian bisa ganti pakai lem, pakai selotip, pakai staples juga boleh. Oke, pertama-tama kertasnya diposisiin landscape kayak gini. Terus kita lipat yang rapi ya. Kalau udah dilipat dua gini, kita lipat lagi. Nah, buat sisi yang sebelah sini, ini kita tekuk, kita lipat lagi, kita ketemuin yang ujung kertasnya ke bekas lipatan yang ada di sini. Yang ujung sebelah sini juga kita ketemuin ke batas bekas lipatan yang ada di sini. Terus yang ini kan kayak ada barnya gitu. Ini kita tekuk lagi, kita ketemuin batas yang sebelah sini ke sebelah sini. Nah, kalau udah dilipat kayak gini, nanti kerangkanya bakal jadi kayak gini. Kalau kalian bikin jadi udah bisa ngelipat kayak gini, berarti kalian udah bener ya. Terus untuk atasnya ini Cici bakal bikin kayak seolah-olah dia kayak benteng gitu. Ini kita gunting, terus kita kasih jarak dikit. Kalau kalian masih belum berani untuk pakai gunting, kalian bisa minta tolong mama, cici, atau kakak kalian ya.
Oke, terus bagian yang sebelah sininya, ini bakalan kita kasih double tip, atau kalian bisa kasih lem, bisa kasih selotip juga boleh. Kalau kalian pakai double tip, ini jangan lupa dibuka kertasnya. Terus tinggal kalian masukin, kalian tempel deh kayak gini. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kalian tinggal ngehias tembok Kiriko-nya. Boleh pakai pensil warna, boleh pakai krayon, pakai spidol, atau terserah kalian deh. Pokoknya sekreatif kalian. Nah, di sini Cici udah punya yang kayak gini. Ini Cici hias pakai pensil warna, terus di sini ceritanya ada bangsa Israel yang mengelilingi tembok Yeriko. Pokoknya sebebas kalian aja, sekreatif kalian. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa kalau udah selesai kreativitasnya dikirim ke email. Selamat mengerjakan. Bye-bye. Tingginya langit, lebih tinggi kasih
baca kitab suci.